Oke, kita ketemu lagi nih. Sebenarnya sini nyambung sama tutorial sebelumnya ya kan. Jadi kita masih ngomongin custom hook dari React ya kan. Nah, sekarang kita coba nge-custom hook lagi guys. Nah, kali ini kita pengen bikin yang namanya itu adalah use array ya kan. Nah, ini kita ini kalau misalkan yang belum lihat video sebelumnya ini kita agak sedikit nyambung sebenarnya dengan video sebelumnya. Kita punya use sample ya kan, ini gue duplikat aja, gue bikin namanya use array. Nah, kita masuk ke sample use array. Oke, use array index ini kita pasang lagi. Oke. Nah, uh, di tutorial sebelumnya ini gue pakai sebut dulu deh, effect gua buat templating sebentar ya. Ini gue cuma ngambil datanya doang. Jadi kalau misalnya kita cek ke sampel itu dia ngembalikin sampel data dari dummy JSON ya kan. Nah ini kita cuma ngambil data doang, kita cek di data, kemudian kalau misalkan data and jangan gitu, use state data. Oke, state data akarnya berarti di sini kita main dari data R. Oke, jadi singkat cerita ini akan ngembalikin akan nampung dummy data ya. Gua lupa guys, sintaksnya guys. Oke, nah dia akan ngembalikin data bentuknya array berupa list product ya kan, berupa list product. Terus kemudian apa namanya, berupa list product. Terus kemudian kita pasang listener. Kalau misalkan data ini berubah, dia akan ngeset data RR nya ini adalah data dari dia gitu kan. Kemudian data RR ini kita render. Nah ini kita agak fokus ke sini nih guys, ceritanya nih guys. Nah ini adalah use state standard nih bawaannya si React nih. Nah umumnya kita tuh biasanya apa namanya, ada seringkali operasi-operasi terhadap array ini. Misalnya nih yang paling simple dulu deh, delete. Berarti kalau misalkan di sini line item center ini semuanya lagi. Nah, ini kita supaya dia pepet. Paling sebel kenapa dia bentuknya tuh nggak pepet. Oke, biarin lah ya, ini buat sampel doang. Nah kita pengen ngepop dia nih ya kan, kita pengen ngepop dia. Yang paling gampang, misalkan kita pengen ngepop yang Infinix nih ya kan. Nah yang paling gampang adalah kita sticky sama dengan index on click sama dengan pop indexnya. Oke, di sini dia indeksnya. Kemudian kita di sini let time sama dengan data RR, sama dengan data RR. Ya kan. Nah yang paling simple nih, ini kita bikin ngepop adalah let time sama dengan ARR. Terus kemudian splice lupa ya, remove array selected index item.
Gue tuh selalu lupa men. Array size. Oke. Nah, kita akan bikin temp size index 1. Dia ada return value-nya nggak? Oh, dia nggak ada return value ya. Jadi ini udah langsung otomatis, jadi hasil slice langsung kesimpan dalam sini. Kemudian akan set r adalah oke. Jadi kalau misalkan di op ya kan, op kita delete, dia langsung main delete-nya. Nah, permasalahannya adalah kalau kita pakai use state biasa, kita pasti kan sering banget nih kan code yang tipikalnya semacam ini nih. Jadi kita punya state yang nampung apa namanya, bayangin kita punya state yang nampung array, dan seringkali array ini tuh ada operasi-operasinya, entah ngepop, entah entah nge-add. Nanti kita juga bikin sampelnya kalau misalnya kita mau nge-add data gitu kan. Kita mau nge-add data, terus kemudian misalnya lagi kita mau edit, bahkan kita bikin inline editor gitu kan. Nah, akan banyak nih pengulangan fungsi pop ini gitu kan. Nah, seru kalau misalnya nih, sebenarnya gue juga baru konsep ya, gue tuh belum pernah pakai konsep ini di project sebenarnya. Jadi ini gue juga sekali nyoba sebenarnya. Seru kalau misalnya kita bikin custom hook untuk menghandle hal semacam itu. Nah, caranya gimana? Jadi pertama di komponen gue akan bikin dulu namanya use array. Gue copy dari ini, duplicate use array. Nah, si use array ini pertama, nah pop ini akan gue masukin ke sini kan. Pop ini akan gue masukin ke sini nih. Jadi yang pertama adalah kita punya set ini aja. Kita punya set sama kita punya get. Karena set itu semacam itu kan, dia ada setternya sama ada getternya. Nah, berarti di sini kita akan return data. Oke. Nah, return data itu adalah di get dong masnya. Nah, kita set. Oh, set ini belum tentu ada nih. Ini belum tentu ada. Ini kita masukin initial value. Nah, ini dia initial value or array ya kan, tadi use array ya kan. Jadi kita akan masukin sebagai initial value to array, kemudian kita akan get, kemudian kita akan pop itu kita akan kirimkan indeks. Nah, ini kita pasang di sini ya. Kemudian kita akan set data. Oke, kita akan set data. Ini nggak perlu lagi nih. Nggak perlu. Cuma aja begini. Kita masukin di popnya, pop index, temp sama dengan data. Oke. Temp splice index 1, set data ini adalah temp. Oke. Nah, kemudian ini kita bisa hapus. Oke. Oh, kita tetap butuh. Ini kita kan nggak pakai nih. Kita nggak pakai ini, kita pakai import dari use array. Oke. Ambil use array. Ini biar sama. Oke, tapi kita nggak pakai ini, kita pakai use array. Oh, kita tetap harus setter sama getternya guys. Nah, ini data get. Data set. Adalah input data
karena kalau misalkan kita misalkan sini data ARR data gitu kan juga, tapi nggak apa-apa sih ya. Oke, kita setting aja nih, set data. Oh seperti ini bisa ini itu pernah gak gue ya kan, ini gue belum pernah nih guys, jadi gue juga sambil eksperimen sambil bikin video nih. Oke, dataset, dataset pop ya kan. Nah berarti ini kita bisa bilang kalau di sini data maka data ARR set begitu kan, data ARR set data. Oke, berarti ini data ARR data ini sih ini dong, berapa? Oke kan. Nah sekarang tadi mana on clicknya ya, berarti kita sini tadi data ARR pop ya. Nah jalan guys ya kan, nggak jalan nih, kenapa dia nggak jalan nih? Data ARR pop ya kan, data ARR pop, popnya kita kesiniin, dia akan ngirim indeks paling apa panggil ya, solok use array pop, inspect set, control shift C untuk di lock di top, set data is not defined. Oh ini guys, tadi kita ubah guys, set ya kan, lagi Samsung set data kan udah di refresh masnya on. Oke guys, main dia sudah guys ya kan, dia sudah main popnya tuh ya kan. Nah kemudian kita pakai lagi yang kedua adalah put. Put itu adalah kita, oh jangan put, kita push aja bilangnya karena ini pop lawannya push ya kan. Nah ini adalah data, kita bilang temp sama dengan data. Oh nggak usah, langsung aja set data ini kan input ini nggak sih, set. Nah kita push ya kan. Oke, data set pop, kita bikin sorry, kita bikin button sample push. Oke, klik handle push, function handle push. Nah ini handle push ini nanti bentuknya bisa macam-macam guys, bisa bentuknya form, bisa bentuknya apa. Ini kita cuma bikin kayak macam trigger doang gitu, buat apa, buat simulate doang, untuk mensimulate data ARR push. Berarti kita pengen nge-push title sama kategori ya. Ini lihat di sini, lihat di tutorial sebelumnya ya kan. Oke, data ARR push title dev. Oke, lagi apa kategorinya? Oke, kita tes guys. Cet, saya masuk tembok. Tuh masuk guys. Nah, itu enak sekali loh guys. Oke. Nah, oke, kita udah bikin guys. Sekarang kita bikin edit ya kan. Gimana kalau kita mau inline edit di sini misalnya? Kita cari MIUI text field. Oke. Nah, sekarang kita bikin si title ini. Title ini adalah input guys.
field value sama dengan oke. Nah, masalahnya adalah karena ini adalah control input, kita harus bikin onceng ya guys, ya kan? Oncengnya nih, kita mesti bikin oncengnya. Sekarang gimana nih cara kita bikin oncengnya? Nah, yang pasti kita bikin dulu deh. Kita bikin handle input. Jujur gue juga belum tahu nih. Berarti kalau misalnya ini kan dia ada si ininya kan, ada si eventnya nih. Yang gampang dulu berarti kita .rr ini adalah input ya kan. Nah, kemudian dia mesti tahu, yang pertama adalah dia mesti tahu ini array indeks keberapa, ya nggak sih, indeks keberapa kan? Terus kemudian dia mesti tahu di objek itu targetnya yang mana. Oke. Nah, kemudian di sini berarti adalah value-nya, target value, ini nggak sih? Coba kita ini kita kirim dalam bentuk kalau objek ribet ya. Oke, kita lihat tuh indeks field sama value ya enggak, kita konsol dulu nih guys, konsol cek. Oke. Jadi kalau gue ganti di sini nih, plot data add handle input, kita belum export guys, dia belum ke reload hooknya, belum nempel hooknya. Oke. Nah, masuk nih guys, jadi dia indeks ke 0 adalah title, value sekarang adalah 99 ya kan, karena tadi gue ngetik 9 nih, kalau gue ketik A dia masuk 9A. Oke, nah ini kan belum main nih. Nah, berarti kita bisa bilang let temp sama dengan data temp index dot field dot sama dengan value, gitu nggak sih? Kemudian kita akan set data, set baik, coba ya, sama data temp sama dengan data temp index field sama dengan value, setnya karena dia custom hook kita mesti reload lagi guys, karena hooknya belum nempel 9A. Nah itu dia yang gue maksud, jadi gini bisa push pop aja bilangnya gitu guys. Nah, artinya si use array ini nanti bisa kita pakai di banyak tempat nih guys. Jadi kalau misalkan ada data atau data yang strukturnya bentuknya array, kita nggak perlu berulang-ulang kali ngebikin pushnya, ngebikin popnya gitu, untuk handle inputnya kayak gimana, dan bacanya juga jadi lebih enak gitu. Udah sih guys, jadi kita bisa delete, kita bisa edit, kita bisa. Oke, kira-kira
itu tuh tutorial sekilas tutorial saat ini. Apakah ada yang ingin tanyakan, silahkan komen di bawah. Mudah-mudahan clear penjelasannya. Thank you, bye-bye.